Selamat datang di konten Ngintip Saham. Di sini kita akan bahas profil dan bisnis emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia secara singkat dan padat. Bukan merupakan rekomendasi beli atau jual, tapi sebagai titik permulaan untuk melakukan analisa lebih dalam. PT Salim Infomas Pratama Tbk dengan ticker SIMP atau SIM adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, terdiversifikasi dan terintegrasi. Kuncinya itu, dia memiliki kegiatan utama meliputi seluruh mata rantai bisnis sawit, mulai dari penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, serta produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening. SIM juga melakukan pembudidayaan tebu, karet, dan tanaman lainnya. Nah, PT Salim Infomas Pratama ini berdiri tahun 1992. Lalu di tahun 1997, dia menjadi bagian dari Indofood atau INDF. Lalu di tahun 2007, dia melakukan akuisisi terhadap PT PP London Sumatera Indonesia dengan ticker LSIP. Lalu baru pada tahun 2011 melakukan IPO. Total aset PT Salim Infomas Pratama pada kuartal 3 2023 memiliki nilai 35,4 triliun rupiah dengan 53% adalah aset tetap, 13,2% adalah cash, lalu 8,7%-nya persediaan, goodwill 6,2%, aset tidak lancar lain 12,1%, dan aset lancar lainnya 6,5%. Lalu total aset ini 60%-nya adalah berupa ekuitas, lalu 25,7%-nya adalah liabilitas jangka pendek, dan sisanya 14,1% adalah liabilitas jangka panjang. Di sini kita lihat sales, gross profit, operating profit, dan net income dari Salim Infomas mulai dari tahun 2018 sampai 2022. Di sini kita lihat salesnya mulai 2018, mulai dari 14 triliun sampai bertumbuh tahun 2022 mencapai 17,7 triliun. Namun bisa kita lihat di sini pada tahun 2019 dan 2018, PT Salim Infomas sempat mengalami kerugian yang cukup besar. Di tahun 2019, rugi sekitar 642 miliar. Sedangkan di 2018 rugi sekitar 178 miliar. Tapi hal itu berbalik pada tahun 2020, PT Salim Infomas sudah mencapai profit sekitar 408 miliar dan terakhir di 2022 mencapai profit 1,5 triliun. Kalau kita lihat struktur dari revenue-nya di tahun 2022 dan 2021, di sini kita lihat bahwa dominasi penjualan ini adalah dari minyak dan lemak nabati. Baru sisanya dari plantation atau perkebunan. Akan kita bahas lebih detail setelah ini. Jadi, divisi atau segmen di SIM ini ada dua. Pertama, dia tentang divisi perkebunan atau plantation. Ini bergerak di bidang pembudidayaan kelapa sawit. Nah, sebagian besar pendapatannya berasal dari penjualan CPO dan inti sawit. Lalu yang kedua adalah divisi minyak dan lemak nabati. Di sini divisi yang memasarkan dan memproduksi produk hilir seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. Berdasarkan data 2022, divisi perkebunan ini memiliki 27 pabrik kelapa sawit yang terletak di Sumatera dan Kalimantan. Lalu kapasitas pengolahannya sejumlah 7,2 juta ton per tahun. Untuk luas area tertanam sendiri ada total sekitar 294.448 hektar, yang 83%-nya didominasi oleh sawit, dan 5%-nya karet, 5%-nya tebu, dan 7% lain-lain. Untuk sebaran area tanam ini yang 294.000 tadi, itu paling banyak ada di Sumatera Selatan, 33%. Lalu Kalimantan Timur, terus Sumatera Utara, ada di Riau, Kalimantan Barat, baru sisanya yang kecil-kecil ini ada di Kalimantan Tengah, Jawa, sama Sulawesi. Untuk proses produksi dari produk sawit ini dimulai dari dipanennya fresh fruit bunch atau tandan buah segar ini. Tandan buah segar atau bisa kita sebut sebagai TBS. Nah, TBS ini dimasukkan ke mill, digiling untuk menghasilkan crude palm oil dan palm kernel, dan memiliki produk sampingan berupa empty fruit bunch atau tandan kosong. Ini biasanya digunakan sebagai energi alternatif untuk biomasa ya. Untuk palm kernel sendiri ini adalah inti sawit atau biji sawit yang bisa diolah lagi. Dia dihancurkan untuk menghasilkan palm kernel oil (PKO) dan juga bisa menghasilkan palm kernel expeller. Ini palm kernel expeller ini dapat digunakan sebagai pakan ternak. Di sini kita lihat bahwa rata-rata dari umur sawit yang dimiliki oleh PT Salim Infomas Pratama itu 18 tahun. Dengan 11% komposisinya itu dia masih immature, 3% berusia 4-6 tahun,
51% berusia 7-20 tahun, dan sisanya 35% berusia lebih dari 20 tahun. Masuk ke divisi kedua, yaitu minyak dan lemak nabati. Berdasarkan data tahun 2022, divisi ini memiliki 5 fasilitas penyulingan CPO dengan kapasitas penyulingan 1,7 juta ton per tahun. Ini produk-produknya ada Bimoli, ada Amanda, Palmia, Happy. Ini merupakan minyak goreng, margarin, dan shortening yang dihasilkan oleh PT Salim Infomas. Dan untuk produk ini 83%-nya dijual lokal, sedangkan sisanya 17% dijual ekspor. Untuk tambahan informasi, produk minyak goreng industri, ini kan kalau kita lihat produk minyak goreng yang dijual untuk retail ya, untuk konsumen akhir seperti kita, rumah tangga. Sedangkan Salim Infomas ini juga memproduksi minyak goreng untuk industri yang kebanyakan dijual langsung ke Indofood dan perusahaan-perusahaan makanan lainnya. Lalu informasi lagi bahwa untuk membuat minyak goreng dan margarin ini 77% pasokan CPO itu dipenuhi oleh hasil kebun sendiri. Untuk proses pembuatan produk minyak dan lemak nabati kita lihat sebagai berikut. Dia bahan utamanya adalah CPO yang langsung dimurnikan menghasilkan RBD palm oil dan palm fatty acid distillate. Ini adalah produk sampingannya. Di sini RBD palm oil ini maksudnya adalah refined, bleach, dan deodorized. Lalu setelah jadi RBD palm oil ini dilakukan fraksinasi dan filtrasi. Fraksinasi itu apa sih? Fraksinasi itu intinya proses memisahkan antara fraksi padat sama fraksi cair. Fraksi padat ini di sini adalah stearin, lalu fraksi cairnya adalah olein. Stearin ini diumpankan ke pabrik margarin dan shortening. Jadi di sini kita lihat prosesnya, dia di blending dengan flavoring dan vitamin, lalu di mixing, didinginkan, lalu di package, dia jadi shortening. Sedangkan ini di blending, ditambahkan air dan garam, lalu diaduk, dimix, terus didiamkan, didinginkan, lalu di package, jadi dia margarin. Sedangkan untuk RBD palm olein yang berupa cairan itu, dia langsung di package, dia jadi minyak goreng. Untuk pemilik saham sendiri, PT Salim Infomas Pratama ini 73,46% dimiliki oleh Indofood Agri Resource, lalu 6,68%-nya dimiliki oleh PT Indofood. Baru sisanya 19,86% ini dimiliki oleh publik. Padahal di sini kita lihat sebenarnya Indofood Agri Resource ini juga miliknya Indofood, sehingga ultimate beneficiary owner dari PT Salim Infomas Pratama ini adalah First Pacific Company Limited. Untuk dividen sendiri, Salim Infomas Pratama ini cukup rutin memberikan dividen kecuali tahun 2018 dan 2019. Karena kita lihat di sini EPS-nya negatif. Di tahun ini mereka mengalami kerugian sehingga tidak bisa membagikan dividen. Untuk payout ratio-nya mereka sendiri ada di kisaran 20%. Jadi teman-teman kalau mau membandingkan dengan perusahaan sawit lain, bisa pause video ini dan melihat tabel yang ada di video. Untuk gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin bisa dilihat sesuai dengan grafik ini. Gross profit margin ada di angka rata-rata di atas 20%. Kalau operating profit margin ada di angka kisaran di atas 10% sampai 16%. Lalu untuk net profit margin dia sekitar 5% sampai 6%. Untuk return on assetnya sendiri ada di kisaran 2%. Sedangkan return on equity ada di kisaran 5-4%. Oke, sekian video kali ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk dapat info emiten-emiten selanjutnya. Sampai jumpa.